Pemirsa, DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat panitia kerja Panja RUU Haji. Yang saya hormati, perubahan nomenklatur BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh sudah dituangkan di dalam pasal-pasal revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dengan perubahan tersebut, otomatis seluruh dan tanggung jawab terkait haji sudah dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Haji dan Umroh. Wakil Ketua BP Haji Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, nantinya Kementerian Haji akan diisi oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Nah, oleh sebab itulah nanti dalam proses pergeseran SDM dari Kementerian Agama maupun kementerian-kementerian yang lain, itu ada proses screening, ada proses persyaratan yang ketat, terutama terkait dengan rekam jejak. Kemudian kita ingin menghasilkan orang-orang yang betul-betul punya integritas. Nah, nanti pergeseran SDM itu tidak hanya berasal dari Kementerian Agama yang menangani penyelenggaraan haji selama ini, tapi juga dari institusi-institusi lain. Jadi kita belanja SDM lah, kira-kira begitu, belanja SDM yang mumpuni, kompeten, dan punya integritas. Menurut rencana, revisi Undang-Undang Haji dan Umroh akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI hari ini. Dari Jakarta, Brilian Syaheran, Tri Nugroho, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Rapat paripurna DPR RI bersama pemerintah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Nantinya seluruh urusan haji dan umroh akan dikoordinasikan dalam satu kelembagaan baru. Sebab selama ini urusan penyelenggaraan haji tersebar di berbagai kementerian, mulai dari agama, kesehatan hingga perhubungan. Melalui revisi ini, Kementerian Haji dan Umroh yang diharapkan mampu meningkatkan layanan bagi jamaah Indonesia. Pembentukan kementerian ini diharapkan sudah bisa berjalan pada musim haji 2026. 28E ayat 1. Kalau kita regulasinya belum disiapkan, ini akan menjadi kebingungan nanti pemerintah kita juga. Siapa yang menangani? Apa BB Haji atau Kementerian Agama? Nah, sekarang ini karena kebutuhan itu, alhamdulillah hari ini Undang-Undang Haji itu sudah diselesaikan dan ada Kementerian Haji, segera Kepresnya juga akan keluar, peraturan pemerintahnya akan keluar menindaklanjuti daripada apa yang amanat dari undang-undang yang harus diatur dalam peraturan pemerintah ya. Tapi yang memutuskan itu istitoah kesehatan atau tidak, itu Menteri Haji dan Umroh. Karena konsekuensi keputusan Panja ini dan menjadi undang-undang, maka seluruh yang berkaitan dengan pelayanan jamaah haji itu berada di dalam lingkup Kementerian Haji dan Umroh, termasuk anggaran. Lalu pemirsa, apa saja poin-poin penting dari sidang paripurna penetapan revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang digelar hari ini? Ada rekan Brilian Syaheran yang saat ini sudah berada di gedung DPR Senayan, Jakarta. Brilian, apa saja poin-poin dari rapat paripurna? Baik Shena dan juga pemirsa, hari ini DPR RI menggelar rapat sidang paripurna keempat maksud kami dari masa persidangan pertama dari tahun sidang 2025 hingga 2026. Adapun pada sidang tadi dilakukan pada pukul 10 pagi dan dihadiri oleh sebanyak 473 anggota DPR, dan sidang tadi juga dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsur Rizal yang merupakan wakil DPR RI. Adapun terdapat 2 poin penting yang dibahas dalam sidang paripurna tadi, yakni ini terkait dengan revisi Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan penyelenggaraan haji dan juga umroh. Yang kedua adalah naturalisasi beberapa pemain sepak bola dan juga ice hockey. Kita akan berfokus kepada RUU Haji. Shena dan juga pemirsa, ketok palu sudah. Hari ini RUU Haji Perubahan Ketiga ini sudah disahkan, di mana yang paling krusial adalah perubahan atau transformasi dari Badan Penyelenggara Haji dan juga Umroh ini diubah menjadi setingkat kementerian, yakni Kementerian
Kementerian Haji dan juga Umroh, di mana Kementerian Haji dan juga Umroh ini nantinya akan diharapkan untuk dapat beroperasi pada akhir Agustus ini, dan nantinya untuk struktur organisasi dan juga tata kerjanya nanti akan sepenuhnya diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, dan juga nantinya ini tadi sudah disetujui oleh seluruh fraksi, Shena, dan juga nantinya untuk seluruh infrastruktur maupun SDM baik ini dari Dirjen PHU maupun dari BP Haji nantinya juga akan dipindahkan ke Kementerian Haji dan juga Umroh. Adapun untuk ditargetkan selesai dalam kurun waktu 30 hari, sedangkan untuk pemilihan menteri maupun wakil menteri ini merupakan hak prerogatif oleh Presiden Prabowo Subianto, dan nantinya diharapkan pada bulan Agustus ini sudah mulai berjalan begitu, dan nantinya diharapkan dengan adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 8 dari tahun 2019 revisi ketiga ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan jamaah haji di Indonesia di berbagai sektor, baik itu akomodasi, transportasi, konsumsi hingga pelayanan kesehatan baik di tanah air maupun di tanah suci Mekah maupun Arafah, Musdalifah maupun Mina, dan nantinya UU ini dinilai dapat untuk menyesuaikan dengan peraturan perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Adapun selain dari itu, Shena, ini memang rapat dari Komisi 8 ini telah menginisiasi dari perubahan ketiga RUU ini sejak hari Jumat lalu, dan untuk rapatnya ini dikebut selama 4 hari, Jumat, Sabtu, Minggu hingga Senin kemarin, dan ini mendapatkan begitu kesepakatan baik dari panitia kerja dari Komisi 8 maupun dari panitia kerja dari pihak pemerintah. Antara lain adalah petugas haji atau PPIH maupun TPDH ini akan melibatkan dari kalangan non-muslim nantinya di daerah yang mayoritasnya non-muslim, dan nanti akan dibatasi untuk petugas haji berasal dari daerah ini cukup 2 saja, yakni untuk di pelayanan administrasi dan juga pelayanan kesehatan dengan tujuan agar tidak membebani kuota haji. Kedua adalah penentuan distribusi kuota haji reguler nanti akan sepenuhnya diatur oleh menteri, baik itu nanti untuk tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Adapun nantinya akan dibagi 92% untuk jamaah haji reguler dan 8% untuk jamaah haji khusus. Adapun terkait dengan perdebatan batas usia pendaftar ini masih terus digodok, dan nantinya ke depannya kita akan saksikan bersama-sama bagaimana terkait dengan perdebatan usia haji ini, dan juga nantinya kita akan saksikan bersama-sama bagaimana keputusan Presiden maupun peraturan Presiden terkait dengan lanjutan dari UU yang sudah disahkan oleh DPR hari ini. Baik, Shena, kembali ke studio. Mengabarkan langsung dari Senayan, Brilian Syahran, terima kasih, selamat kembali bertugas.